Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Jika kamu membaca pesan ini sekarang, ketahuilah bahwa ini adalah panggilan ilahi untukmu. Tuhan sedang membawamu ke dalam momen yang penuh dengan keajaiban. Ini bukan sekadar pesan biasa. Ini adalah isyarat bahwa sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidupmu. Mungkin selama ini kamu merasa terjebak dalam lingkaran kehidupan yang tak kunjung berubah. Kamu telah berjuang, berdoa, dan berharap, tetapi hasilnya seakan masih jauh dari genggaman. Namun hari ini adalah titik balik. Sebuah pintu telah dibuka untukmu, dan hanya kamu yang bisa memutuskan apakah akan melangkah masuk atau tetap berdiri di tempat yang sama. Tuhan tidak menginginkan kamu terus terjebak dalam keterbatasan. Dia melihat setiap air mata yang jatuh, setiap kekecewaan yang kau rasakan, dan setiap impian yang hampir kau tinggalkan. Kini, saatnya untuk bangkit. Saatnya untuk mengambil kendali atas hidupmu. Saatnya untuk menerima perubahan yang telah lama kamu nantikan. Tetapi ada satu hal yang harus kamu lakukan. Sebuah tindakan kecil yang memiliki dampak besar. Langkah ini bukan sekadar ritual, tetapi sebuah simbol kepercayaan dan kepasrahan kepada Tuhan. Jika kamu benar-benar siap untuk menerima berkat yang telah dipersiapkan untukmu, ikuti instruksi ini tanpa ragu. Jangan menunda, jangan bertanya-tanya, cukup lakukan dengan penuh keyakinan. Sebelum kita melanjutkan ke dalam pesan penting ini, lakukan 3 hal ini sekarang juga. Tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77 sebagai tanda bahwa kamu benar-benar siap menerima pesan ini dengan sepenuh hati. Ini adalah sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu terbuka untuk transformasi yang akan segera datang. Jangan anggap ini hal kecil, karena setiap tindakan yang dilakukan dengan niat yang tulus akan membawa perubahan yang luar biasa. Kini, bersiaplah. Apa yang akan kamu dengar hari ini bisa mengubah seluruh jalan hidupmu. Jangan biarkan keraguan menghalangimu. Tuhan telah mengatur segalanya dengan sempurna, dan sekarang adalah waktu yang tepat bagimu untuk melangkah menuju kehidupan yang lebih baik. Mari kita mulai. Perhatikan dengan saksama, resapi setiap kata, dan bersiaplah untuk keajaiban yang akan datang. Bagian 1. Waktunya perubahan. Bayangkan sejenak, kamu berdiri di tepi jurang kehidupan, di mana di satu sisi ada masa lalu yang penuh dengan rintangan, luka, dan kekecewaan, sementara di sisi lain, ada masa depan yang terang benderang, penuh dengan harapan, kebahagiaan, dan keberlimpahan. Kamu bisa merasakan angin perubahan berhembus, membisikkan bahwa saatnya telah tiba. Ya, inilah saatnya, waktu yang telah lama kamu tunggu. Terlalu lama kamu merasa tertahan, seakan ada sesuatu yang menghalangimu untuk maju. Doa-doa yang telah kau panjatkan, usaha yang telah kau curahkan, semua terasa seperti menguap tanpa jawaban. Mungkin kamu pernah bertanya, kapan semua ini akan berubah? Kapan aku akan melihat cahaya setelah bertahun-tahun berjalan dalam gelap? Dengarkan ini baik-baik. Waktunya adalah sekarang. Tuhan tidak ingin kamu terus berjalan dalam lingkaran yang sama, terus berputar tanpa arah.
Dia tidak ingin kamu terus berada dalam situasi yang membuatmu merasa kecil, terbatas, dan tidak berdaya. Tuhan ingin kamu bangkit, melangkah maju, dan meraih segala yang telah lama dipersiapkan untukmu. Setiap perjalanan memiliki titik baliknya. Setiap malam yang gelap pasti akan berakhir dengan fajar yang indah. Dan inilah fajar itu, momen di mana segala sesuatu mulai berubah untukmu. Tetapi perubahan tidak terjadi begitu saja. Perubahan tidak akan datang jika kamu tetap diam, menunggu, dan berharap tanpa melakukan apa-apa. Tuhan telah membuka pintu, tetapi kamu harus berani melangkah masuk. Hari ini adalah saatnya kamu berhenti menunggu dan mulai bertindak. Sudah cukup kamu menunggu waktu yang tepat, karena waktu yang tepat itu adalah sekarang. Sudah cukup kamu menunggu pertanda, karena pertanda itu ada di depan matamu. Sudah cukup kamu merasa tidak cukup baik, karena Tuhan telah menciptakanmu dengan keistimewaan dan kekuatan yang luar biasa. Kamu tidak lagi sendirian dalam perjuangan ini. Tuhan telah melihat semua air mata yang kamu sembunyikan, semua kelelahan yang kamu tahan, semua doa yang kamu bisikan dalam keheningan malam. Dia telah merancang sesuatu yang lebih besar untukmu. Yang perlu kamu lakukan sekarang hanyalah percaya. Percaya bahwa semua yang terjadi dalam hidupmu memiliki maksud. Percaya bahwa setiap kesulitan yang kamu lalui bukanlah hukuman, tetapi persiapan. Percaya bahwa sesuatu yang luar biasa sedang menantimu di depan sana. Mungkin kamu bertanya-tanya, bagaimana aku bisa mengubah hidupku? Bagaimana aku bisa melangkah maju ketika aku merasa begitu terbebani oleh masa lalu? Jawabannya sederhana. Mulai dengan satu langkah kecil, tetapi dengan hati yang penuh keyakinan. Perubahan dimulai dari keputusan. Keputusan untuk tidak lagi terjebak dalam keadaan yang sama. Keputusan untuk tidak lagi dikuasai oleh ketakutan. Keputusan untuk percaya bahwa Tuhan telah menyiapkan sesuatu yang lebih baik untukmu. Jangan biarkan masa lalu mengikatmu. Jangan biarkan kegagalan kemarin menentukan masa depanmu. Hari ini adalah awal baru. Ini adalah waktunya kamu berkata dalam hati, "Aku pantas untuk bahagia. Aku pantas untuk sukses. Aku pantas untuk menerima segala keberlimpahan yang telah Tuhan siapkan untukku." Ketika kamu mengambil keputusan untuk berubah, alam semesta akan mulai menyelaraskan dirinya dengan niatmu. Peluang akan muncul di saat yang tidak terduga. Orang-orang yang tepat akan datang dalam hidupmu. Hal-hal yang dulu terasa mustahil akan mulai menjadi kenyataan. Tetapi ingat, tidak ada perubahan tanpa tindakan. Tidak ada kehidupan baru tanpa keberanian untuk meninggalkan yang lama. Kamu harus berani melangkah, meskipun awalnya terasa sulit. Kamu harus berani mempercayai prosesnya, meskipun belum melihat hasilnya. Dan hari ini, sekarang juga, kamu telah diberi pilihan. Tetap berada di tempat yang sama, atau bergerak maju menuju kehidupan yang lebih baik. Apa yang akan kamu pilih? Kesempatan ini tidak datang dua kali. Jika kamu siap menerima perubahan besar dalam hidupmu, lakukan sesuatu sekarang juga. Jangan menunda lagi. Jangan menunggu hari esok. Karena hari ini
adalah titik balikmu. Bersiaplah, karena hidupmu akan berubah dengan cara yang luar biasa. Kamu telah dipilih untuk sesuatu yang lebih besar. Bagian 2. Tindakan kecil dengan dampak besar. Perubahan besar seringkali dimulai dari langkah yang tampak kecil. Seperti benih yang ditanam di tanah, awalnya tak terlihat pertumbuhannya. Tetapi di dalam tanah, akar-akar kecil mulai terbentuk, perlahan tumbuh kuat, hingga suatu hari pohon itu menjulang tinggi, memberikan keteduhan, keindahan, dan kehidupan. Begitu pula dengan hidupmu. Apa yang kamu lakukan hari ini, sekecil apapun, memiliki dampak yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Seringkali kita menunggu momentum besar untuk bertindak. Kita berpikir bahwa perubahan hanya akan datang jika ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Tetapi kenyataannya, keajaiban terjadi ketika kita memulai dari yang sederhana, dari satu tindakan kecil yang dilakukan dengan keyakinan penuh. Hari ini, kamu akan melakukan sesuatu yang tampak sederhana, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mengubah hidupmu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mengambil selembar kertas, menuliskan semua keinginan dan impianmu dengan penuh keyakinan, dan di bagian belakang kertas, tuliskan angka 1111. Mungkin kamu bertanya, mengapa harus menulisnya? Bukankah aku sudah mengetahui keinginanku? Menulis bukan sekadar mencatat. Menulis adalah bentuk pernyataan kepada alam semesta bahwa kamu benar-benar siap menerima apa yang kamu minta. Saat kamu menuliskan impianmu, kamu sedang mengubahnya dari sekadar angan-angan menjadi sesuatu yang nyata. Kamu sedang memberitahu dirimu sendiri, aku percaya ini akan terjadi. Aku percaya Tuhan akan mengabulkan ini dalam hidupku. Lalu mengapa harus menuliskan angka 1111 di bagian belakangnya? Angka ini bukan sekadar angka. Ini adalah kode energi, sebuah sinyal bahwa kamu menyelaraskan keinginanmu dengan kekuatan ilahi. Angka ini adalah simbol bahwa semesta mendengar bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar dan bahwa waktumu untuk menerima telah tiba. Setelah menuliskan semuanya dengan penuh keyakinan, letakkan kertas itu di bawah bantalmu. Mengapa harus di bawah bantal? Karena saat kamu tidur, pikiran bawah sadarmu bekerja lebih dalam. Saat tubuhmu beristirahat, energimu tetap bergerak, terus mengirimkan pesan ke alam semesta. Impian yang kamu tuliskan akan tertanam lebih dalam kesadaranmu, dan Tuhan akan mulai membuka jalan bagi mereka untuk menjadi kenyataan. Tetapi ingat, ini bukan sekadar ritual tanpa makna. Kuncinya ada di dalam hatimu. Jika kamu hanya menuliskannya tanpa keyakinan, tanpa harapan, tanpa rasa percaya bahwa sesuatu yang luar biasa akan terjadi, maka tulisan itu hanya akan menjadi sekadar kata-kata di atas kertas. Namun, jika kamu menuliskannya dengan penuh keyakinan, dengan hati yang penuh harapan, dengan iman bahwa Tuhan sedang bekerja, maka apa yang kamu tuliskan akan mulai menjadi kenyataan. Tindakan ini mungkin tampak sederhana, tetapi lihatlah bagaimana sesuatu yang sederhana bisa mengubah dunia. Sebuah kata yang diucapkan dengan tulus bisa mengubah hidup seseorang. Sebuah keputusan kecil bisa membuka pintu menuju masa depan yang lebih besar. Sebuah langkah kecil bisa membawamu menuju perjalanan luar biasa yang tak pernah
kamu bayangkan sebelumnya. Begitu pula dengan tindakan yang akan kamu lakukan hari ini. Sekilas tampak kecil, tetapi sebenarnya ini adalah langkah pertama menuju kehidupan yang kamu impikan. Saat kamu menuliskan impianmu, bayangkan seolah-olah semuanya sudah terjadi. Rasakan bagaimana rasanya saat impian itu menjadi kenyataan. Rasakan kebahagiaan, rasa syukur, dan kedamaian yang menyertainya. Karena ketika kamu benar-benar merasakannya, semesta akan menanggapinya dengan cepat. Percayalah, Tuhan selalu mendengar setiap doa, setiap harapan, dan setiap impianmu. Tetapi seringkali kita sendiri yang belum benar-benar siap menerimanya. Kita meragukan diri kita sendiri. Kita bertanya-tanya, apakah aku pantas mendapatkan semua ini? Hari ini, aku ingin kamu melepaskan semua keraguan itu. Tuhan tidak akan menanamkan impian dalam hatimu jika Dia tidak berniat untuk mewujudkannya. Impianmu adalah pesan dari Tuhan tentang apa yang sebenarnya bisa kamu raih. Sekarang, saatnya berhenti menunda. Lakukan ini sekarang. Ambil selembar kertas, tuliskan semua yang kamu inginkan. Jangan ragu, jangan batasi dirimu. Tulis seolah-olah tidak ada yang mustahil, karena memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lalu, di bagian belakangnya, tuliskan angka 1111 sebagai simbol bahwa kamu selaras dengan rencana ilahi. Letakkan di bawah bantalmu dan tidurlah dengan keyakinan bahwa keinginanmu sedang dalam proses untuk menjadi nyata. Kamu tidak akan melihat hasilnya dalam sekejap, tetapi percayalah, sesuatu telah mulai bergerak. Alam semesta telah menerima sinyalmu. Tuhan telah mulai mengatur jalan untukmu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah percaya, bersabar, dan terus melangkah maju. Tindakan kecil ini bisa menjadi awal dari kehidupan yang selalu kamu impikan. Hari ini adalah hari di mana kamu mulai mengubah takdirmu. Dan ketika kamu bangun esok hari, bangunlah dengan hati yang penuh harapan. Bangunlah dengan keyakinan bahwa sesuatu yang luar biasa sedang dalam perjalanan kepadamu. Bangunlah dengan keberanian untuk menghadapi hari yang baru dengan semangat yang lebih besar dari sebelumnya. Karena sekarang, kamu bukan lagi seseorang yang sekadar bermimpi. Kamu adalah seseorang yang sedang menciptakan realitas baru untuk hidupmu. Bagian 3. Keajaiban doa di waktu sakral. Ada momen di mana dunia menjadi lebih sunyi, saat malam mencapai titik terdalamnya dan kebisingan dunia mulai mereda. Pada saat inilah ada sesuatu yang berbeda di udara. Sebuah keheningan yang bukan hanya kosong, tetapi penuh dengan energi yang menunggu untuk mengalir ke dalam hidupmu. Inilah waktu sakral, waktu di mana doa-doamu memiliki kekuatan yang lebih besar, di mana permohonanmu mencapai alam semesta dengan lebih cepat. Waktu itu adalah 3 dini hari. Banyak orang tidak menyadari bahwa ada getaran spiritual yang luar biasa kuat di jam ini. Ini adalah saat di mana energi semesta lebih jernih, di mana hubungan antara dirimu dan kekuatan ilahi lebih terbuka. Saat orang-orang masih terlelap dalam tidurnya, saat dunia masih dalam keadaan tenang, pintu-pintu langit terbuka lebih lebar bagi mereka yang mengetuknya dengan penuh keyakinan. Tuhan melihatmu. Dia melihat segala perjuangan yang telah kamu lalui, semua air mata yang telah jatuh, semua doa yang pernah kau bisikkan dalam kesendirian.
Mungkin selama ini kamu merasa seperti berbicara kepada kehampaan, seperti tidak ada jawaban, tidak ada tanda-tanda perubahan. Tetapi ketahuilah, setiap doa yang kamu panjatkan tidak pernah sia-sia. Terkadang Tuhan tidak langsung menjawab karena Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik untukmu. Dia sedang mengatur jalanmu, menguatkan hatimu, dan memastikan bahwa ketika waktunya tiba, kamu siap untuk menerima apa yang selama ini kamu minta. Dan sekarang, waktunya hampir tiba. Tetapi ada satu hal yang harus kamu lakukan, doa di waktu yang paling sakral, saat 3 dini hari. Bukan kebetulan jika banyak orang sukses, orang-orang yang menemukan kebahagiaan sejati, mereka yang berhasil meraih impian mereka, memiliki satu kesamaan. Mereka memahami kekuatan doa di waktu sakral ini. Karena pada saat ini, alam semesta mendengarmu lebih jelas. Pada saat ini, hatimu lebih terbuka untuk menerima jawaban. Pada saat ini, keajaiban lebih mudah terjadi. Bayangkan ini. Saat kamu bangun pada pukul 3 dini hari, dunia masih terlelap. Udara masih dingin, suasana masih sunyi, dan dalam keheningan itu hanya ada kamu dan Tuhan. Kamu menutup matamu, menarik napas dalam-dalam, lalu mulai berbicara. Tidak perlu kata-kata yang rumit, tidak perlu doa yang panjang. Cukup ungkapkan isi hatimu dengan tulus. Katakan kepada Tuhan apa yang benar-benar kamu inginkan, apa yang kamu harapkan, apa yang menjadi impianmu. Dan saat kamu berdoa, rasa kehadirannya. Rasakan bahwa kamu tidak lagi sendirian. Rasakan bahwa ada kekuatan yang lebih besar sedang memelukmu, mendukungmu, dan membimbingmu menuju masa depan yang lebih baik. Doa di waktu ini bukan sekadar ritual. Ini adalah percakapan antara jiwamu dan Tuhan. Ini adalah momen di mana kamu bisa berbicara tanpa gangguan, tanpa kebisingan, tanpa gangguan pikiran duniawi. Ketika kamu berdoa di saat ini, kamu sedang menunjukkan kepada Tuhan bahwa kamu benar-benar siap. Bahwa kamu tidak hanya berharap tanpa tindakan, tetapi kamu juga bersedia melangkah lebih dekat kepadanya. Dan setelah kamu berdoa, jangan ragu. Jangan bertanya-tanya apakah doamu akan dikabulkan atau tidak. Jangan biarkan keraguan merusak energi yang telah kamu bangun. Percayalah, karena Tuhan telah mendengar. Percayalah bahwa sesuatu sedang bergerak di alam semesta. Kadang-kadang kita tidak langsung melihat hasilnya, tetapi perhati ke tanda-tanda kecil di sekitarmu. Mungkin kamu tiba-tiba merasa lebih ringan, lebih tenang. Mungkin kamu mulai melihat peluang baru yang sebelumnya tidak kamu sadari. Mungkin seseorang datang ke dalam hidupmu, membawa jawaban yang selama ini kamu cari. Tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada harapan yang terlalu besar. Yang perlu kamu lakukan hanyalah bangun di waktu sakral ini, berbicara dengan Tuhan, dan percaya bahwa sesuatu yang luar biasa sedang dalam perjalanan kepadamu. Jangan biarkan rasa malas atau kantuk menghalangimu dari mukjizat yang sudah disiapkan untukmu. Jika kamu benar-benar ingin hidupmu berubah, cobalah ini, yakni bangunlah saat 3 dini hari. Ambil waktu sejenak untuk diam. Berdoalah dengan penuh keyakinan. Bayangkan impianmu menjadi nyata.
Percayalah bahwa alam semesta sedang bekerja untukmu. Dan setelah itu, tidurlah dengan tenang. Karena mulai saat itu, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Bagian 4. Tanda-tanda perubahan dalam hidupmu. Perubahan sejati tidak selalu datang dalam bentuk yang langsung terlihat. Kadang, ia hadir dalam keheningan, merayap perlahan seperti matahari yang mulai menyingsing di ufuk timur. Dan ketika kamu menyadarinya, hidupmu sudah tidak lagi sama. Setelah kamu menuliskan keinginanmu, meletakkannya di bawah bantal, dan berdoa di waktu sakral, sesuatu akan mulai bergerak dalam hidupmu. Semesta telah mendengar. Tuhan telah menerima doamu. Kini, waktunya bagimu untuk memperhatikan tanda-tanda kecil yang mulai bermunculan di sekelilingmu, tanda bahwa perubahan telah dimulai. Seringkali kita mengharapkan perubahan dalam bentuk yang besar dan dramatis. Kita ingin keajaiban terjadi seketika. Namun, Tuhan bekerja dengan cara yang penuh keajaiban, seringkali dalam bentuk yang halus tetapi penuh makna. Mungkin keesokan harinya kamu bangun dengan perasaan yang berbeda. Ada sesuatu yang terasa ringan di hatimu, seolah-olah beban yang selama ini kamu pikul perlahan mulai terangkat. Mungkin tiba-tiba kamu mendapatkan sebuah kesempatan yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Atau mungkin seseorang yang telah lama menjauh kembali hadir dalam hidupmu dengan cara yang tidak terduga. Perhatikan hal-hal ini karena mereka bukan kebetulan. Sinyal-sinyal dari semesta. Setelah kamu melakukan ritual iman ini, ada beberapa tanda yang bisa kamu perhatikan sebagai bukti bahwa perubahan sedang terjadi. Pertama, kamu mulai merasakan ketenangan dalam hatimu. Sebelumnya, mungkin kamu sering merasa cemas, khawatir tentang masa depan, atau terjebak dalam ketakutan yang tak berujung. Tetapi setelah kamu melakukan langkah ini, ada sesuatu yang berbeda. Kamu merasa lebih ringan, lebih damai. Ini adalah tanda bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu, menyiapkan jalan untuk segala yang telah kamu minta. Kedua, orang-orang di sekitarmu mulai bersikap berbeda. Mungkin ada orang yang dulu sering mengabaikanmu, kini mulai memperhatikanmu. Atau seseorang yang pernah menyakitimu, tiba-tiba merasa terdorong untuk meminta maaf atau memperbaiki hubungan denganmu. Ini adalah bukti bahwa energi dalam hidupmu telah berubah. Ketika kamu mengubah getaran energimu melalui doa dan keyakinan, dunia di sekitarmu pun akan ikut berubah. Ketiga, peluang dan pintu baru mulai terbuka. Tuhan tidak bekerja dengan cara yang acak. Ketika kamu menunjukkan kesediaan untuk berubah, Dia akan mulai mengatur hidupmu ke arah yang lebih baik. Kamu mungkin mulai melihat peluang baru, sebuah pekerjaan yang lebih baik, kesempatan bisnis yang tiba-tiba muncul, atau bahkan seseorang yang datang ke dalam hidupmu untuk membantumu menuju impianmu. Perhatikan ini, karena setiap peluang yang datang adalah jawaban atas doa-doamu. Keempat, kamu mulai melihat angka 1111 di sekitarmu. Ini bukan kebetulan. Jika setelah kamu melakukan ritual ini, kamu mulai sering melihat angka 1111 di jam, di papan reklam, di nomor kendaraan, atau dimanapun, itu adalah sinyal kuat dari semesta bahwa keinginanmu sedang dalam proses untuk menjadi kenyataan. Angka ini
adalah pesan dari alam semesta bahwa kamu berada di jalur yang benar. Kelima, perasaan intuitifmu semakin kuat. Terkadang, kita merasa ada dorongan dalam hati untuk melakukan sesuatu, tetapi kita ragu dan mengabaikannya. Setelah kamu melakukan langkah ini, kamu akan mulai merasakan bahwa intuisi dalam dirimu semakin kuat. Kamu akan mulai mendapatkan firasat yang lebih jelas, perasaan yang lebih tajam tentang arah mana yang harus kamu ambil. Ini adalah cara Tuhan membimbingmu menuju ke jalan menuju impianmu. Ujian sebelum keajaiban. Tetapi ingat, sebelum keajaiban datang, seringkali ada ujian kecil yang diberikan kepadamu. Terkadang saat kamu sudah berada di ambang perubahan, justru ada tantangan yang muncul. Mungkin tiba-tiba kamu merasa ragu, atau seseorang mencoba membuatmu kembali ke kebiasaan lamamu. Jangan goyah. Tuhan ingin melihat apakah kamu benar-benar siap untuk menerima semua yang telah kamu minta. Dia ingin melihat apakah keyakinanmu cukup kuat untuk bertahan dalam badai kecil sebelum matahari bersinar lebih terang. Jangan biarkan rintangan kecil menghalangimu dari takdir yang lebih besar. Tetaplah percaya, tetaplah bergerak maju, karena ketika kamu berhasil melewati ujian ini, kamu akan melihat betapa luar biasanya hadiah yang menantimu. Bersiaplah untuk keajaiban. Tanda-tanda ini bukanlah sesuatu yang harus kamu tunggu dengan gelisah. Biarkan mereka datang secara alami. Tugasmu hanyalah percaya dan tetap melangkah. Jangan ragu, jangan bertanya-tanya kapan semua ini akan terjadi. Cukup lakukan bagianmu dan Tuhan akan melakukan sisanya. Ketika kamu mulai melihat tanda-tanda ini, jangan abaikan. Jangan menganggapnya sebagai kebetulan. Sambutlah mereka dengan rasa syukur. Semakin besar rasa syukurmu, semakin cepat keajaiban akan datang. Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu. Alam semesta sedang mengatur segala sesuatu agar berjalan sesuai dengan rencanamu. Kamu tidak perlu tahu bagaimana caranya. Yang perlu kamu lakukan hanyalah percaya. Dan ketika perubahan besar akhirnya datang, sambutlah dengan hati yang terbuka. Karena ini bukan kebetulan. Ini adalah jawaban atas setiap doa yang telah kamu panjatkan. Ini adalah bukti bahwa Tuhan selalu mendengar, dan Dia selalu memberikan yang terbaik di waktu yang paling tepat. Bagian 5. Keadilan ilahi sedang bekerja. Di dalam kehidupan ini, tidak semua perjalanan terasa adil. Ada saat-saat di mana kamu telah memberi segalanya, tetapi yang kamu terima hanyalah luka. Ada saat di mana kamu telah bersikap tulus, tetapi justru dikhianati. Kamu mungkin pernah bertanya dalam hatimu, mengapa kebaikanku dibalas dengan pengabaian? Mengapa kerja kerasku belum juga membuahkan hasil? Apakah Tuhan melihat semua ini? Dengarkan ini baik-baik. Tuhan melihat. Dia tidak pernah lalai dalam mencatat setiap tetes air matamu. Dia mengetahui setiap ketidakadilan yang telah kamu alami, setiap rasa sakit yang telah kamu tahan dalam diam. Dan sekarang Tuhan sedang bekerja dalam diam untuk membalikkan segalanya. Mungkin kamu belum melihat hasilnya hari ini,
Mungkin kamu masih merasa seperti berjalan dalam kegelapan, bertanya-tanya kapan semua ini akan berubah. Tetapi ketahuilah, keadilan ilahi tidak pernah gagal. Apa yang telah diambil darimu akan dikembalikan dengan cara yang lebih besar. Apa yang hilang akan dipulihkan. Apa yang rusak akan diperbaiki. Saatnya orang-orang yang meremehkanmu menyaksikan kebangkitanmu. Setiap orang yang pernah meragukanmu, yang menganggapmu tidak mampu, yang meremehkan impianmu, mereka akan melihat sendiri bagaimana Tuhan mengangkatmu ke tempat yang lebih tinggi. Mereka yang pernah meninggalkanmu dalam kesulitan akan melihat bagaimana kamu bangkit dengan kekuatan yang lebih besar. Mereka yang pernah meragukan potensimu akan menyaksikan kesuksesanmu yang tak terbendung. Kamu akan menjadi bukti nyata bahwa keadilan Tuhan selalu menang. Tetapi dengarkan ini bukan tentang balas dendam. Tuhan tidak ingin kamu membalas keburukan dengan keburukan. Dia ingin kamu membalasnya dengan kemenangan. Dia ingin kamu fokus pada pertumbuhanmu, bukan pada luka yang telah lalu. Dia ingin kamu berjalan dengan kepala tegak, bukan dengan hati yang penuh dendam. Karena pada akhirnya, keadilan sejati bukanlah ketika musuhmu jatuh, tetapi ketika kamu bangkit lebih tinggi dari yang mereka bayangkan. Balasan Tuhan selalu lebih indah dari harapanmu. Mungkin ada orang-orang yang telah menyakitimu tanpa alasan. Mereka mungkin telah mengambil sesuatu darimu, kesempatan, kepercayaan, atau bahkan kebahagiaanmu. Tetapi jangan khawatir, Tuhan tidak akan membiarkanmu kehilangan sesuatu tanpa menggantinya dengan yang lebih baik. Apa yang dulu terasa seperti kehilangan, sebenarnya adalah jalan menuju keberkahan yang lebih besar. Apa yang dulu terasa seperti akhir, sebenarnya adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih indah. Jangan pikirkan bagaimana Tuhan akan membalasnya. Itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah percaya bahwa balasan Tuhan akan datang pada waktu yang paling tepat. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan melihat bagaimana semua kepedihanmu berubah menjadi kebahagiaan yang tak terduga. Kamu akan melihat bagaimana setiap air mata yang pernah jatuh kini digantikan dengan senyuman yang lebih lebar. Kamu akan menyadari bahwa semua luka yang dulu menyakitimu sebenarnya sedang membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat. Hiduplah dengan keyakinan, bukan dendam dengan dendam. Ketika kamu melihat seseorang yang pernah menyakitimu, jangan berharap mereka jatuh. Jangan berdoa agar mereka merasakan penderitaan yang sama seperti yang mereka lakukan padamu. Sebaliknya, doakan agar mereka mendapatkan kesadaran. Doakan agar mereka melihat bahwa apa yang mereka lakukan salah. Doakan agar mereka juga mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Karena ketika kamu hidup dengan hati yang penuh kebencian, kamu hanya akan membawa dirimu semakin jauh dari kedamaian. Tetapi ketika kamu hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan sedang bekerja, kamu akan merasakan ketenangan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Biarkan Tuhan yang bekerja. Biarkan Dia yang membalas setiap perlakuan yang tidak adil. Biarkan Dia yang memulihkan segala yang telah hilang darimu. Dan tugasmu hanyalah melangkah maju, tetap percaya
dan bersiap menerima segala yang telah dipersiapkan untukmu. Tuhan sedang mempersiapkan panggung untuk kemenanganmu saat ini. Kamu mungkin masih dalam proses. Kamu mungkin masih berada di fase di mana semuanya belum terlihat jelas. Tetapi dengarkan ini, kamu sedang menuju sesuatu yang besar. Tuhan sedang merancang sesuatu yang bahkan lebih indah dari yang pernah kamu impikan. Dia sedang menata setiap bagian dari hidupmu satu persatu, hingga akhirnya semua itu menyatu dalam gambaran yang sempurna. Jangan menyerah sekarang. Jangan biarkan luka masa lalu menahan langkahmu, karena yang terbaik masih menantimu di depan. Kamu bukan korban. Kamu adalah pemenang. Dan saat waktunya tiba, dunia akan menyaksikan bagaimana Tuhan mengubah hidupmu dengan cara yang ajaib. Bagian 6. Keberlimpahan dan cinta sejati menantimu. Bayangkan sebuah kehidupan di mana segala sesuatu berjalan dengan sempurna. Setiap impian yang pernah kamu tanam dalam hati mulai tumbuh menjadi kenyataan. Keuanganmu tidak lagi menjadi sumber kecemasan. Hubunganmu penuh dengan kebahagiaan, dan jalan yang dulunya terasa gelap kini diterangi oleh cahaya keberlimpahan. Ini bukan sekadar angan-angan. Ini adalah kehidupan yang sedang menantimu. Mungkin selama ini kamu pernah merasa seolah-olah kesuksesan dan kebahagiaan adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh orang lain. Seakan-akan kamu harus berjuang lebih keras, menempuh jalan yang lebih panjang, dan menghadapi lebih banyak rintangan dibanding mereka. Tetapi dengarkan ini baik-baik. Tuhan tidak menciptakanmu untuk hidup dalam kekurangan. Dia ingin kamu berkelimpahan, bukan hanya dalam hal materi, tetapi juga dalam kebahagiaan, kedamaian, dan cinta. Kehidupan yang penuh berkat bukanlah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh segelintir orang. Itu adalah hakmu juga. Tetapi seringkali ada satu hal yang menghalangi kita untuk menerima keberlimpahan itu: keyakinan kita sendiri. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu layak untuk hidup dalam kelimpahan? Apakah kamu benar-benar yakin bahwa kamu pantas mendapatkan cinta sejati? Karena kenyataannya, hidup hanya akan memberikan kepadamu sebanyak yang kamu izinkan. Jika di dalam hatimu ada keraguan, jika kamu secara tidak sadar merasa bahwa kamu tidak pantas mendapatkan kebahagiaan, maka keberlimpahan itu tidak akan pernah bisa masuk ke dalam hidupmu. Tetapi jika kamu percaya, jika kamu benar-benar membuka dirimu untuk menerima segala kebaikan yang telah Tuhan siapkan untukmu, maka keajaiban akan mulai terjadi. Keberlimpahan tidak hanya tentang uang, tetapi tentang energi. Banyak orang berpikir bahwa keberlimpahan hanya tentang uang, tetapi lebih dari itu, keberlimpahan adalah tentang energi yang mengalir dalam hidupmu. Ketika kamu memiliki energi yang penuh dengan rasa syukur, kebahagiaan, dan keyakinan, kamu akan menarik lebih banyak hal baik ke dalam hidupmu. Tetapi jika kamu selalu hidup dalam ketakutan, kecemasan, dan perasaan tidak cukup, maka yang datang kepadamu hanyalah lebih banyak situasi yang membuatmu merasa seperti itu. Mulai hari ini, ubahlah caramu berpikir tentang keberlimpahan. Jangan melihatnya sebagai sesuatu yang jauh dan sulit diraih, tetapi lihatlah sebagai sesuatu yang sudah ada dalam genggamanmu, hanya menunggu untuk kamu ambil. Ketika kamu mulai menjalani hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan ingin kamu sukses,
Tuhan ingin kamu hidup bahagia. Tuhan ingin kamu memiliki segalanya dengan cukup. Maka pintu keberlimpahan akan mulai terbuka untukmu. Uang, peluang, kesuksesan, semuanya akan mulai mengalir ke dalam hidupmu dengan cara yang tidak pernah kamu duga. Cinta sejati sedang mencarimu. Lebih dari sekadar keberlimpahan materi, ada satu hal lain yang seringkali menjadi keinginan terbesar dalam hati manusia. Cinta sejati. Kamu mungkin pernah mengalami patah hati. Kamu mungkin pernah merasakan bagaimana rasanya memberi segalanya untuk seseorang hanya untuk berakhir dengan luka. Kamu mungkin pernah bertanya dalam hati, apakah cinta sejati itu benar-benar ada? Apakah ada seseorang di luar sana yang akan mencintaiku dengan tulus? Dengar kata ini. Cinta sejati itu ada. Dan lebih dari itu, ia sedang mencarimu. Tetapi cinta sejati tidak datang kepada mereka yang masih memeluk masa lalu. Cinta sejati datang kepada mereka yang telah membuka hati untuk menerimanya. Jika selama ini kamu masih terjebak dalam luka lama, jika kamu masih membawa rasa sakit dari hubungan yang gagal, maka kamu tanpa sadar sedang menutup pintu bagi cinta sejati untuk masuk ke dalam hidupmu. Mulai hari ini, lepaskan segalanya. Lepaskan luka yang masih kamu genggam. Lepaskan kenangan yang tidak lagi melayani pertumbuhanmu. Lepaskan ketakutan akan disakiti kembali. Karena Tuhan telah menyiapkan seseorang yang tepat untukmu. Seseorang yang akan mencintaimu bukan karena apa yang kamu miliki, tetapi karena siapa dirimu sebenarnya. Seseorang yang akan berjalan bersamamu, bukan hanya dalam kebahagiaan, tetapi juga dalam kesulitan. Seseorang yang tidak akan membuatmu meragukan cinta, tetapi justru membuktikan bahwa cinta sejati memang ada. Tetapi sebelum orang itu datang, kamu harus terlebih dahulu mencintai dirimu sendiri. Karena cinta sejati tidak akan datang kepada mereka yang masih mencari kebahagiaan dari luar. Cinta sejati datang kepada mereka yang sudah merasa cukup dengan diri mereka sendiri, yang sudah menyadari bahwa mereka layak untuk dicintai, yang sudah memahami bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam. Ketika kamu sudah sampai di titik ini, kamu tidak perlu mencari cinta sejati. Cinta sejati akan menemukanmu. Waktumu telah tiba. Kehidupan yang penuh keberlimpahan, keuangan yang stabil, kesuksesan yang kamu impikan, cinta yang tulus dan sejati. Semuanya telah disiapkan untukmu. Tetapi semuanya bergantung pada pilihan yang kamu buat hari ini. Apakah kamu akan terus hidup dengan pola lama, masih ragu, masih menahan diri dari menerima semua yang telah Tuhan siapkan? Atau apakah kamu akan membuka hatimu sepenuhnya, percaya bahwa sesuatu yang luar biasa sedang dalam perjalanan kepadamu? Keputusan itu ada di tanganmu. Tetapi satu hal yang pasti, jika kamu memilih untuk percaya, jika kamu memilih untuk membuka diri, jika kamu memilih untuk menerima keberlimpahan yang telah disiapkan untukmu, maka hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Mulai hari ini, berjalanlah dengan keyakinan bahwa Tuhan sedang merancang sesuatu yang besar dalam hidupmu. Dan saat waktunya tiba, kamu akan menyadari bahwa semua ini bukan sekadar mimpi,
ini adalah takdir yang telah lama menantimu. Segala sesuatu di dunia ini memiliki waktunya. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menunggu, dan ada waktu untuk menuai. Dan kini, waktumu telah tiba. Kamu telah melakukan bagianmu, menuliskan impianmu, meletakkannya di bawah bantal, berdoa di waktu sakral, dan mulai mempercayai bahwa hidupmu akan berubah. Kini, tugasmu hanyalah bersiap menerima segala hal luar biasa yang akan segera datang kepadamu. Percayalah. Percayalah bahwa semua usaha dan doa yang kamu panjatkan tidak akan pernah sia-sia. Percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar, menyusun segala sesuatunya agar berjalan dengan sempurna. Percayalah bahwa segala yang selama ini terasa tertunda sebenarnya hanya sedang dipersiapkan agar datang di waktu yang paling indah. Mungkin hari ini kamu belum melihat hasilnya. Mungkin hari ini masih terasa seperti hari-hari biasa. Tetapi dengarkan ini. Perubahan sejati seringkali dimulai dalam keheningan. Sama seperti fajar yang perlahan muncul setelah malam yang panjang, begitu pula keajaiban sedang perlahan mendekat kepadamu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah tetap percaya, tetap melangkah, tetap membuka hatimu. Jangan biarkan keraguan menghalangi berkah yang telah Tuhan siapkan. Jangan biarkan rasa takut menghentikan langkahmu. Karena sesuatu yang luar biasa sedang dalam perjalanan kepadamu. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang, mengingat hari ini, dan berkata dalam hati, "Aku bersyukur karena aku percaya. Aku bersyukur karena aku bertahan. Aku bersyukur karena aku tidak menyerah. Dan kini, aku hidup dalam keberlimpahan yang dulu hanya bisa aku impikan." Waktumu telah tiba. Bersiaplah, karena hidupmu akan segera berubah dengan cara yang tak pernah kamu duga. Keajaiban sudah berada di ambang pintu.